Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, tuan-tuan guru, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam lindungan Allah, dalam tanggung jawab Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dalam tanggungan Allah sampai petang, sampai mati, sampai hari kiamat insyaallah. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah salat subuh dia tidak pulang, dia duduk berzikir. Majlis kita ini juga majlis ilmu, majlis zikir, karena yang kita kaji tak lain tak bukan hadis-hadis Rasulullah dalam kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib, kelanjutan pertemuan pertama kemarin di Masjid Al-Hikmah. Ini pertemuan kedua. Sampai Desember kita ada 12 kali pertemuan insyaallah. Qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'asy syamsu, sampai terbit matahari. Jadi kita mengaji ini sampai terbit matahari jam 6:30 insyaallah. Setelah itu yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Bagi yang melafazkan niat usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, usolli sunnatal isyraq, rak'ataini 2 rakaat lillahi ta'ala. Salat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, statusnya hadisun hasan, hadis hasan. Paling tidak sepekan sekali kita buat. Sanggup tiap subuh, tiap pagi bagus. Tak sanggup paling tidak hari Sabtu, hari Ahad, hari libur, salat subuh berjamaah, duduk di masjid berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, salat sunat 2 rakaat. Doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berkahi umatku ini di waktu pagi. Oleh sebab itu orang paling cepat bangun pagi, paling awal melaksanakan aktivitas, dialah yang paling banyak keberkahan yang diberikan Allah. Mudah-mudahan hidup kita, harta kita, keluarga kita, ilmu kita, semuanya berkah sampai akhir hayat insyaallah. Menghidupkan pengajian di masjid raya tak sama dengan masjid yang lain, karena masjid raya adalah simbol. Masjid raya adalah simbol Islam. Masjid raya tidak hanya simbol Islam tapi juga simbol Melayu. Bagi saya masjid raya ada kenangan khusus, karena mimbar inilah tempat saya khutbah pertama yang diviralkan orang. Waktu bercerita tentang keruntuhan Turki Utsmani. Ini mimbarnya beberapa tahun yang silam. Lalu kemudian masjid raya ini pula tempat saya menyampaikan hadis Arba'in Nawawi sampai hadis yang ke-21. Baru diingatkan tadi. Maksud pengurus mengingatkan itu sebetulnya bahasa halus, kapan dilanjutkan hadis ke-22. Paham saya itu. Masjid raya ini banyak orang salah sebut. Kita jangan sampai salah. Di mana pengajian subuh tadi? Masjid raya Pasar Bawah. Tak tepat. Masjid raya Pasar Bawah itu tempat belanja karpet. Yang tepat adalah Masjid Raya Senaplan 1723. Yang muda-muda jangan sampai lupa, yang tua boleh. 1723. Ingat 1723, 1723, 1723.
1723 adalah awal asal muasal kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. 200 tahun sebelum kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia yang menguasai Makkah dan Madinah 1923 1924. 200 tahun sebelum itu sudah berdiri tegak kerajaan Siak. 1723. Bukan di sini, di Siak. Nanti kita buat acara ziarah bersama ke makam Sultan di Siak. Lalu kemudian pada fase berikutnya ada seorang sultan bernama Sultan Abdul Jalil Alamuddin. Sultan artinya orang yang punya kekuasaan. Diambil dari kata sultah. Orang yang punya kekuasaan itu namanya Sultan Abdul Jalil. Sunnah memakaikan nama anak menggunakan Asmaul Husna. Abdul Jalil, Jalil yang maha kuasa. Maka dikasihnya lah nama anak itu Abdul Jalil. Alamuddin, simbol agama. Sultan Abdul Jalil Alamuddin mendirikan masjid di tepi sungai Siak. Begitu tradisi mereka, raja-raja Melayu Islam zaman silam. Mereka mau mengekalkan abadi namanya sepanjang zaman. Mereka bangun masjid. Beda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Dibangun gapura kota. Tiap malam minggu, malam ahad dapat dosa jariah mengalir anak muda pacaran di situ. Tapi Sultan Abdul Jalil tidak. Yang dia bangun adalah masjid. Maka awalnya masjid itu bernama Masjid Alam. Diambil dari nama dia. Lalu kemudian berubah menjadi Masjid Nur Alam. Cahaya. Alam Alamuddin. Tokoh, simbol agama. Dilanjutkan oleh anaknya bernama Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Pada tahun 1762 Masjid Alam yang berubah menjadi Masjid Nur Alam, lalu kemudian sekarang dikenal dengan Masjid Raya Senaplan. Inilah tempat kita ini sekarang. Berapa tahun sudah umur masjid ini? Buka kalkulator, hitung sendiri. 1762 2020. Untuk sultan-sultan Melayu yang sudah menegakkan Islam, mewakafkan tanah, mendirikan masjid, lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini pelajaran buat kita bersama. Walaupun hayat tak dikandung badan, sudah habis jasad dimakan cacing tanah, tapi tetap akan dikenang orang. Pahala mengalir dari sini ke makam beliau. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya tetap mengalir. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Mudah-mudahan semua jamaah ini sebelum mati sempat membangun masjid. Bisa bangun masjid sendiri macam Sultan Abdul Jalil, bangun sendiri. Tak bisa bangun sendiri, pakai APBD. Jadi penguasa, jadi pejabat. Tak juga bisa pakai gotong royong bersama-sama melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat. Isi kotak-kotak yang lewat itu. Nah, dapat simpangnya kan. Lalu kemudian Sultan Abdul Jalil Alamuddin tadi punya anak gadis. Namanya Tengku Embung Badariah. Tengku Embung Badariah, anak gadisnya tadi, dinikahkan dengan seorang ulama yang datang dari Jazirah Arab. Namanya Sayyid Utsman Shahabuddin. Sayyid Utsman Shahabuddin ini keturunan dari Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain anak daripada Sayyidatuna Fatimah. Fatimah anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sultan Abdul Jalil tak ada pakai Sayyid di pangkal namanya. Sultan Abdul Jalil. Lalu kemudian anaknya pun tak pakai Sayyid. Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Tapi dari mulai anak Tengku Embung ke bawah, itulah mulai pakai Sayyid. Kenapa?
karena menantunya adalah salah satu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marganya Banahsan. Ada marga itu As-Saggab, As-Saqaf, ada marga itu Al-Haddad, ada Al-Jifri. Tapi Sultan Siak ini Banahsan. Sudah ditetapkan oleh lembaga Naqabah Alawiyin yang menjamin nasab sanad keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya ketika diundang beberapa tempat ceramah yang banyak habaib di sana, saya sampaikan itu. Kami berasal dari kota Pekanbaru, dari Riau. Mungkin di negeri tuan-tuan banyak habaib, banyak zuriat keturunan Rasulullah. Di Jakarta banyak habaib, di Palembang banyak habaib, di Kalimantan banyak habaib. Tapi di Riau ada kekhususan. Habaib di negeri kalian hanya sebagai ulama saja. Tapi di negeri kami habaib dihormati, dimuliakan. Sultan Abdul Jalil Alamuddin menikahkan anak gadisnya Tengku Embong Badariah dengan salah satu habib keturunan Rasulullah. Sejak itulah anak keturunannya itu bergelar di pangkal namanya Sayyid, Sultan Sayyid Syarif Qasim. 3. Jalan Sultan Syarif Qasim, Airport Sultan Syarif Qasim, Universitas Sultan Syarif Qasim. Apa beda Syarif dengan Sayyid? Kalau keturunan Hasan disebut dengan Sayyid, kalau keturunan Husain disebut dengan Syarif. Makanya Sayyid Alawi, ulama besar yang di kota Makkah itu disebut dengan Sayyid Alawi karena beliau keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Sedangkan pemimpin Makkah dulu sebelum kudeta 1924, pemimpin terakhirnya bernama Syarif Husain. Syarif keturunan Sayyidina Husain. Ini diambil dari mana? Dari hadis Nabi. Kata Nabi, innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah pemimpin pemuda penghuni surga. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga berjumpa dengan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sayyid Utsman Shahabuddin itu setelah menikah dengan Tengku Embong, anak cucunya menjadi pemimpin-pemimpin raja-raja Sultan Melayu di Riau dan dimakamkan di samping Masjid Raya Senaplan. Itulah makamnya di sebelah, di samping. Ada orang Pekanbaru seumur hidup tak pernah ziarah ke makam Habib. Tak tahu dia, baru subuh nih tahu. Tak apa-apalah, daripada sampai mati tak tahu. Ziarah orang mau bulan puasa, wali kota, gubernur, pejabat-pejabat, ziarah orang, ziarah juga dia. Siapa yang diziarahi tak tahu. Nah ini halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka adalah orang yang tak tahu sejarahnya. Itulah sekelumit tentang Masjid Raya Senaplan, tentang Sultan Abdul Jalil Alamuddin, tentang Sayyid Utsman Shahabuddin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari perjalanan hidup mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tahu terlintas di hati jamaah, kapanlah cerita hadis nih, cerita sejarah aja Ustaz. Kita lanjutkan. Yang kedua. Yang pertama Pak Ustaz, kemarin udah kita bahas 4 hadis. Sekarang yang kedua, at-tarhib minar riya. Ancaman jangan sampai kita kena penyakit namanya riya. Riya. An Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Jundub anak Abdillah, semoga Allah meridhoinya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Man samma'a samma'allahu bihi. Ada riya, ada samma'a. Riya diambil dari kata ra'a. Ra'a melihat, menengok. Riya artinya orang yang memperlihatkan amal, mempertontonkan amal. Itu namanya riya. Contohnya, kalau sholat di rumah ayatnya kulhu. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid di masjid raya, rakaat pertama yasin. Itu riya. Kalau sholat sendirian di rumah di kamar, itu rukuknya tasbih
Allahu Akbar subhanarabbiyal azim subhanallah. Tapi kalau sedang di masjid, subhanarabbiyal azim wa bihamdihi. Subhanarabbiyal azim. Itu namanya riya. Mempertontonkan lama-lama. Apalagi kalau sampai hidup pula handphone di depan streaming. Nah, itu lebih dari riya. Mudah-mudahan kita selamat dari riya. Samakan ayat yang dibaca waktu sholat di rumah sendirian tadi. Sebelum kemarin kan tahajud dulu, bangun malam tahajud, sama ayatnya dengan waktu tahiyatul masjid sama qabliyah subuh. Itu namanya riya. Yang kedua, nah ini dia, man samma'a samma'allahu bihi. Samma'a diambil dari kata sin mim ain, sami'a yasma'u, mendengar, memperdengar-dengarkan amal, memperdengar-dengarkan amal. Alhamdulillah, saya ini alhamdulillah tahajudnya 20 rakaat. Kalau riya, mempertonton-tontonkan amal, memperlihat-lihatkan amal, menampak-nampakkan amal. Kalau sum'ah, man samma'a, memperdengar-dengarkan amal. Ustadz membacakan hadis nggak boleh memperdengarkan amal. Buktinya video Ustadz viral memperdengarkan amal. Semua hasil YouTube untuk beli beras. Nah itu kan memperdengarkan tuh. Itu untuk membantah fitnah. Membantah fitnah boleh. Banyak aja alasan Ustadz. Kalau dia boleh, kita tak boleh. Kan tak enak hati jamaah kalau sampai ada Ustadz disindir. Apa tuh Ustadz Somad itu? Ustadz Somad itu kan beli mobil dari duit YouTube. Ku dengar suara knalpotnya tutup. Jadi itu sebetulnya untuk membela jamaah, supaya jamaah itu jangan sampai merah telinga jamaah, merah muka jamaah. Aku sakit betul hatiku Ustadz Somad dia aja. Cuman tak tahu aku cuma membelanya. Nah, itu sebetulnya yang saya sampaikan itu adalah untuk membela dari fitnah. Jelas? Saya jelas insya Allah. Kalau ada yang tak jelas berarti mikrofon tak jelas. Jelas mikrofon. Man samma'a, mikrofon jelas. Apa yang mau disedekahkan jelas. Sampai 2 tabungnya udah. Di Masjid Hikmah semalam 1. Di pertemuan kedua ini 2. Saya takutnya pertemuan ke-12 nanti berjajar semua. Man samma'a samma'allahu bihi. Siapa yang memperdengar-dengarkan amalnya di dunia. Aku malam tadi tahajud 13 rakaat. Aku udah bangun masjid. Aku udah buat sumur bor. Aku udah memperdengarkan. Samma'allahu bihi. Nanti di akhirat ditunjukkan Allah niat aslinya di hadapan orang banyak. Na'udzubillah. Yauma tublas sarair. Pada hari itu ditunjukkan Allah segala rahasia. Wa may yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang riya, ditunjukkan Allah pula riyaknya itu nanti pada hari kiamat. Maka saya tak bisa membayangkan bagaimana nanti di akhirat ditunjukkan Allah kepada seluruh jamaah. Dipanggil Allah Ta'ala, wahai seluruh jamaah Masjid Raya Senaplan, datang semua. Inilah amal Abdul Somad yang asli. Dia ceramah itu sebetulnya hanya mau viral aja. Dia ceramah itu sebetulnya mau mencari subscriber aja. Dia itu ceramah sebetulnya mau mencari viewer aja. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya dan sum'ah ya Allah. Tapi jangan gara-gara takut riya, takut sum'ah tak ikut pengajian. Kau kenapa tak pernah pengajian ke masjid? Takut aku riya. Kau kenapa tak sholat ke masjid? Takut aku riya. Bukan itu. Tetap langkahkan kaki ke masjid, tetap hadiri pengajian. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau ada terlintas di hati macam-macam, cepat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada orang istighfar itu dia maunya diam aja.
Ada istighfar tuh mau kuat-kuat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada yang mau pakai lagu-lagu. Astagfirullah. Tak salah. Semuanya baik, tak salah. Muttafaqun alaih. Kalau ada ulama ustadz menyebut hadis ini muttafaqun alaih, artinya hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Bapak Ibu saya anjurkan, belilah buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi kalau tak ada duit, beli saja buku gabungan antara Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Namanya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, dicampurkan jadi satu. Yang menggabungkannya namanya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Balik dari sini cari di toko buku. Balik dari sini cari di toko buku. Nama kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi asy-syaikhan. Samma'a bitasydid. Samma'a bitasydid, pakai tasydid. Samma'a, bukan sami'a. Sami'a mendengar. Samma'a mendengar-dengarkan. Artinya azhara amalahu linnasi riya'an. Memperdengarkan amalnya ke depan orang banyak, riya. Lewat kotak itu tak ada dimasukkannya duit. Pas lewat kotak tak ada duit. Begitu kamera di situ, nampak. Gini-gini kan pula. Iya, sum'ah. Wa ma'na samma'allahu bihi azhara niyatahu al-fasidah fi amalihi yaumal qiyamah. Ditunjukkan Allah niatnya yang buruk itu nanti hari kiamat. Ini niat kau dulu tak baik. Ini niat kau nyumbang karena kau mau mencaleg. Ini niat kau menyumbang karena kau calon bupati, calon gubernur, calon wali kota. Buktinya kau tak duduk karpet kau minta balik. Tunjukkan Allah SWT. Mudah-mudahan segala amal kita yang ditunjukkan nanti yang baik-baik saja. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَادِ. Dibukakan, ditunjukkan, ditampakkan, disingkapkan di atas semua kepala saksi-saksi pada hari kiamat. Saya akan menjadi saksi terhadap amal bapak dan ibu. Ibu akan menjadi saksi terhadap amal saya. Semua kita waktu itu menyaksikan. Tak ada lagi rahasia. Hari ini kita berselindung. Hari ini kita berlindung-lindung. Berlindung di balik nama besar. Tuan Guru, Tuan Syekh, Kiai, Buya, Profesor Doktor. Bersembunyi di balik baju koko. Bersembunyi di balik sorban. Bersembunyi di balik peci. Nanti tak ada tempat bersembunyi. Semuanya ditampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kami bukan mulia. Kami hanyalah orang yang kau tutup aib dan cacatkan. Betul tak cakap saya? Kita bukan mulia. Kita hanyalah orang yang masih disayang Allah. Ditutupi Allah segala aib cacat kita. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma astur uyubana. Tutuplah aib kami pada saat nanti kami menghadap Engkau ya Allah. Makanya tadi antara dua sujud kita katakan Rabbil firli warham. Apa makna Rabbil firli? Tutupi aibku. Itu arti Rabbil firli. Rabbi, Rabb Allah. Ighfirli, tutupi aib, tutupi cacat, tutupi segala kesalahan. Lanjut hadis yang ke-6. Wa an Shaddad bin Aus, dari sahabat Nabi yang mulia namanya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiyya, dia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shama yura'i faqad asyraka. Siapa yang puasa, ditunjukkannya puasanya, ditontonkannya puasanya, faqad asyraka, maka dia sudah berbuat syirik. Kalau puasa, puasa aja, jangan ditunjuk-tunjukkan. Sebetulnya bibir itu tak pala kering. Bibir itu tidak pala kering. Cuman mau menunjukkan puasa, dikelupas-kelupaskan pula. Berat kali puasa hari ini ya. Untung saya tak ada di situ. Kalau ada saya, siapa nanya? Biasa aja. Puasa-puasa aja. Ngajak orang puasa boleh. Yang mau update status, ini hari Senin.
ayo puasa Senin, bagus. Tapi kalau sampai mencerita-ceritakan, mempertonton-tontonkan, alhamdulillah Pak Ustadz bulan ini berat badan saya turun karena puasa Senin Kamis saya. Ya, diet-diet aja. Nah ini beda-beda tipis antara mengajak dengan mempertontonkan. Waman shalla yura'i faqad asyraka. Siapa yang sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, yura'i, ditunjuk-tunjukkannya amalnya, dipertontonkannya amalnya, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia sudah syirik. Nanti saya jelaskan apa makna syirik. Wa man tasaddaqa yura'i faqad asyraka. Siapa yang bersedekah yura'i, ditunjuk-tunjukkannya amalnya, diperlihatkannya amalnya, dipertonton-tontonkannya amalnya, faqad asyraka, maka sesungguhnya dia sudah berbuat syirik. Hadis yang ke-6 ini memperlihatkan kepada kita selama ini yang kita pahami syirik itu kalau kita ke dukun. Syirik itu kalau kita menyembah berhala. Syirik itu kalau menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, baru syirik. Ternyata kita tak pernah ke dukun. Yang masih ke dukun mudah-mudahan tobat. Yang masih ke dukun mudah-mudahan dukunnya mati. Yang tak mengaminkan berarti takut dia dukunnya mati. Syirik itu bukan cuma ke dukun. Syirik itu bukan cuma menyembah Lata Uzza. Syirik adalah ketika kita mempertontonkan puasa kita, sholat kita, sedekah kita, kita sudah syirik. Syirik itu artinya membuat ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita syirikkan kepada yang lain. Sholli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jangan duakan Allah dengan yang lain. Allah tak mau diduakan dengan yang lain. Allah maunya satu saja. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Dia yang punya kuasa, dia yang layak dipuji, jangan ke yang lain. Siapa yang sholat mempertontonkan sholatnya kepada wali kota, berarti wali kota dijadikannya sebagai partner syirik. Siapa yang sholat mempertontonkan sholatnya kepada gubernur, presiden, kepada pejabat, kepada penguasa, kepada mertuanya, kepada tetangganya, kepada jamaahnya, berarti dia sudah syirik, menduakan Allah dengan yang lain. Apa kata Allah Ta'ala? Lain asyrakta, kalau kau syirik, kalau kau sekutukan aku, kalau kau duakan aku, faqad habita amaluka, maka gugurlah amal. Gugur amal, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan amal kami ini semuanya ikhlas hanya karena Engkau, bukan karena yang lain ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akhrajahul Baihaqi. Hadis ini ada dalam kitab Imam Al-Baihaqi min tariqi Abdul Hamid ibn Bahram, dari Imam Abdul Hamid bin Bahram an Syahar bin Hausyab, dari Syahar bin Hausyab, mukhtasaran wa mutawwalan. Ada hadis yang mukhtasar ringkas, wa mutawwalan ada hadis yang panjang lebar. Lanjut hadis yang ketujuh, an Mahmud ibn Labid, dari Mahmud bin Labid, dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi keluar rumah. Faqala, Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia. Nabi keluar rumah, apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Iyyakum wasyirkas sarair. Jangan sampai kalian kena syirik sarair. Yauma tublas sarair, pada hari itu dibukakan segala rahasia. Sir, rahasia. Asrar, rahasia. Sarair, amal-amal yang selama ini dirahasiakan. Jangan sampai kamu kena syirik rahasia. Ada syirik yang jelas, menyembah batu, menyembah patung, menyembah binatang, menyembah pokok kayu, menyembah kubur, menyembah sungai. Syirik yang jelas-jelas nampak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri.
Waktu masuk ke kampung suku Akit, ada di situ pokok kayu besar. Di ranting-ranting pokok kayu itu diikat dengan kain putih. Di bawah itu dibakar apa itu namanya? Dupa. Kayu gaharu yang wangi semerbak. Dipajang foto-foto di situ. Masih ada lagi di Kabupaten Meranti, Merbau, Rangsang, Tebing Tinggi. Naik speed 1 jam dari naik pompong 1 jam dari Selat Panjang. Sampai di sana dijemput sepeda motor. Di pulau itu tak ada mobil. Sebut sepeda motor. Sebentar, jangan kencang-kencang Pak Ojek, pelan-pelan gitu saya. Sampai di tujuan baru dikasih tahu orang. Pak Ustadz yang jemput Ustadz tadi kades gitu. Sangka ojek, Pak Kades. Ini apa nih Pak? Pokok kayu yang diikat kain-kain putih ini. Nah, inilah sembah-sembahan mereka. Itu syirik yang jelas, nyata. Kalau ini enggak, syirik yang rahasia. Dia menyembah Allah. Dia menyembah Allah. Salatnya di masjid, tapi kena syirik sarair namanya. Syirik sarair. Kata Nabi, iyyakum wa syirkas sarair. Jangan sampai kalian kena syirik sarair. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalunya Bu ya. Qalu. Kalau satu orang qala. Kalau 2 orang qala. Kalau 3 orang qalu. Mereka berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wa ma syirkus sarair. Wahai Rasulullah, apa syirik sarair? Apa syirik sarair itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Yaqumur rajul, ada seseorang, fayusalli, salat dia, Allahu Akbar, fayuzayyinu salatahu jahidan, salatnya dihiasinya, ayatnya panjang, suaranya bagus, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Ustaz ini menyindir imam ya? Enggak. Imam memang bagus suaranya. Kita nih sekarang, saya kalau ceramah saya tak ada nyindir-nyindir orang. Saya sedang menyindir diri saya sendiri. Hai Abdul Somad, jangan sampai kalau kau maju jadi imam, suaranya kau bagus-baguskan. Tapi kalau kau sholat sendiri di kamar, bisa pula Fatihah itu 1 nafas. Alhamdulillah. Amin. Fayuzayyinu salatahu, salatnya dihiasinya, dibagus-baguskannya, jahidan, mengerahkan segenap kemampuannya, ayatnya dipanjang-panjangkannya. Tapi kalau salat tahajud sendirian di kamar, inna ataina kulhu, dalam catatan malaikat itu aja catatan, kulhu. Inna wal asri, ada sekali-sekali Yasin, itu pun 1 ayat, Yasin, Allahu Akbar. Apa lagi? Lima yara min nazarin nas ilaih. Kenapa dibagus-baguskannya suaranya? Kenapa dipanjang-panjangkannya ayatnya? Kenapa dilama-lamakannya sujudnya? Kenapa dilama-lamakannya rukunya? Kenapa dilama-lamakannya tasawufnya? Min nazarin nas ilaih. Karena dia ditengok orang, karena dia dipandang orang. Apalagi Ustaz Somad, dia bukan cuma ditengok orang, di streamingkan orang. Berapa kali saya sholat direkam orang dari samping. Kok tahu Ustaz? Saya intip dia tengok. Apalah kalian rekam-rekam. Fadzalika syirkus sarair. Itulah maksud syirik sarair. Ya Allah, selamatkan kami semua yang hadir ini dari syirik sarair. Amin. Yang sudah pernah melakukan banyak-banyak beristighfar. 100 kali 1 hari. 100 kali 1 hari. Nabi istighfarnya 100 kali. Wallahi demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi wa atubu ilaihi. Aku beristighfar sehari semalam 100 marrah, 100 kali. Apa dosa kami? Kami tak berzina, kami tak minum khamar, kami tidak sakau, kami tak nyabu. Dosa kami apa? Level kita bukan lagi level itu. Itu level bawah. Dosanya minum khamar, mabuk, pacaran, berzina. Dosa kita sekarang adalah dosa VVIP. Lalai, lupa, tak ingat Allah, beramal menunjukkan pada orang,
dibagus-baguskan sholat, dibagus-baguskan bacaan. Kalau sendirian, kalau beramai-ramai bukan main lagi. Saya ceramah tabligh akbar nih udah banyak. Mulai kita membaca, dulu pun sebetulnya udah baca. Dulu baca Arba'in di sini. Sekarang baca Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib. Supaya apa? Supaya saya hanya membacakan. Jadi kalau ada orang, apa itu Ustaz Somad itu menyindir-nyindir ibadah kan? Tak ada. Saya tak ada nyindir, saya membacakan hadis. Kalian aja yang tersinggung. Saya membacakan. Paling selamat membacakan daripada tak pakai buku ceramah. Ada orang yang sholatnya pura-pura bagus. Wah, Ustaz itu menceramahi kami. Saya tak ada ceramah, saya membacakan. Saya bacakan aja. Yang mau tidur tidurlah. Kadang-kadang perlu juga kita sekarang banyak tidur daripada bangun buat dosa. Kan lebih bagus tidur tak berdosa kan? Setuju pula tuh. Kau kenapa tuh tidur tadi? Aku tidur tuh untuk menghindari dosa. Daripada kau bangun banyak dosa, bagus aku tidur tak berdosa. Masuk logikanya. Akhrajahu Ibnu Khuzaimah. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Darimi. Sunan itu apa artinya Pak Ustaz? Kalau satu sunnah, kalau satu sunnah, kalau dua sunnatani, kalau tiga sunan. Sunan itu artinya sunnah. Sunnah, jamaknya sunan. Tak ada hubungan dengan Sunan Gunung Jati, dengan Sunan Bonang dan Sunan Kalijogo. Adapun Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Sunan Wali Songo, itu berasal dari kata kalau ketemu sama dia, tangan itu di susunan. Menghormati dia, tangan di susunan. Sunan. Nanti gimana tahu anaknya nanya, Mama, ayah, apa beda Sunan Kalijogo dengan Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah? Usah kau tanya, pokoknya ikut aja lah. Kalau Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, nah itu diambil dari kata sunnah. Kalau satu sunnah, kalau banyak sunan. Sedangkan Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati itu diambil dari kata kalau ketemu dengan dia tangannya di susunan, bahasa Jawa, susunan. Kiai, bahasa Jawa juga, itu adalah yang dimuliakan. Dulu sebelum Islam datang, orang Jawa memuliakan gending, memuliakan keris, itu disebut dengan kiai. Bahkan ada sampai sekarang memuliakan kerbau warna putih dimuliakan, itu juga disebut kiai. Kerbau warna putih yang dimuliakan itu namanya Kiai Selamat. Makanya kalau ada kiai tak bisa baca kitab, itu namanya Kiai Selamat. Kita lanjutkan hadis ke-7 dari Mahmud bin Labid. Dia berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suatu hari keluar rumah. Faqala, Nabi berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, iyyakum wa syirkas sarair. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah, hadis yang ke-8. Dari Abu Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu, wa kana minas sahabati, dia termasuk sahabat Nabi. Apa yang dimaksud dengan sahabat? Man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata alal Islam, mati dalam keadaan Islam. Itu yang disebut dengan sahabat. Aisyah itu sahabat atau tidak? Jangan nanti ketika saya sebut Aisyah sahabat Nabi, komplain jamaah, Ustadz salah, Aisyah itu istri Nabi. Ini ilmu istilah hadis. Yang dimaksud dengan sahabat itu 3: berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan mati dalam keadaan
Islam. Apakah Abu Lahab itu sahabat? Tidak. Jumpa tak dia dengan Nabi? Jumpa. Dia kena pasal 2, pasal 3. Dia jumpa dengan Nabi, tapi tak beriman dengan Nabi dan matinya dalam keadaan kafir. Wa kana minas sahabah. Dia sahabat. Berapa orang jumlah sahabat Nabi itu? Kata Imam Abu Zur'ah, sahabat Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Banyak apa tak sedikit? Banyak itu tak sedikit lah. 124.000 orang. Sahabat Nabi SAW. Ini bukan sahabat Nabi, ini sahabat UAS. Kita sayang kepada sahabat, sayang juga kepada keluarga Nabi. Makanya wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashab. Kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Ada yang sayang ke keluarga Nabi tapi benci sahabat Nabi. Mengaku keluarga Nabi, mengaku pencinta Nabi, tapi benci pada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dicaci makinya, Abu Bakar, Umar dilaknatnya. Allahumma an Abu Bakar, Allahumma an Umar, dilaknat. Sedangkan kita wa ala alihi wa ashabi, cinta kepada keluarga Nabi, cinta kepada sahabat Nabi. Jangan tanya cinta orang Riau kepada keluarga Nabi. Orang Riau tidak hanya cinta kepada keluarga Nabi, basa-basi di mulutnya, anak sultannya, Sultan Abdul Jalil Alamuddin menikah dengan cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sultan musnah, Habib musnah. Unik juga Riau. Saya di mana-mana masih banyak Habib. Ada majelis Habib. Di Riau ini bisa pula musnah Habib sehingga saya sangka sensor tak boleh sebut. Sultan musnah. Sultan Syarif Kasim 1946 habis, tak ada berlanjutnya. Majelis Habib musnah. Datang Habib Muhammad dari Palembang, dihidupkan lagi majelis Habib, Baitul Habib. Jangan sampai masjid pun musnah juga. Satu lagi tinggal. Kalau masjid pun musnah juga, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turun laknat, naik air sungai Siak itu nanti ke atas. Sumanto namanya. Kalau air laut naik tsunami namanya. Mohon maaf Pak Sumanto jangan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi bersabda. Dia mendengar langsung dengan telinganya dari Nabi. Kita tak mendengar dari Nabi. Kita mendengar dari guru kita sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza jama'al awwalina wal akhirin. Nanti dikumpulkan orang yang pertama dengan orang yang terakhir. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai si Adam dan menggaleh di pasar bawah. Dikumpulkan minal awwalin wal akhirin, dari awal sampai terakhir. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yaumin la raiba fi. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tak ada keraguan. Ada yang ragu hari kiamat? Saya tanya sekali lagi. Ada yang ragu hari kiamat? Ada yang ragu hari kiamat. Katanya hari kiamat itu tak ada. Dunia ini kekal abadi. Tak akan hancur katanya dunia. Ada kelompok yang begitu mengatakan dunia ini tidak akan hancur, kekal abadi. Tapi kita 17 kali kita katakan dunia akan kiamat. Mana buktinya? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaum, Raja hari ketika kiamat hancur, Allah Subhanahu wa taala. Nada munadin, dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, sampai Pak Adam, sampai manusia terakhir. Lalu kemudian datanglah malaikat memanggil. Apa kata malaikat? Man kana asyraka fi amalihi lillahi ahadan. Siapa yang dulu beramal bukan karena Allah, falyatlub sawabahu min indih. Mintalah balasan pahalanya dari dia. Dibuka buku catatan amal. Penuh salat tarawih 30 malam. Tarawih pertama Masjid Raya Senaplan, tarawih kedua Masjid Ar-Rahman, tarawih ketiga Masjid An-Nur, tarawih keempat Masjid Al-Hikmah, tarawih kelima Masjid Polda, tarawih keenam Masjid Panam, tarawih ketujuh Masjid Tarawih
penuh 30 malam. Tapi pas dibaca keterangannya, bukan karena Allah, karena safari Ramadan, karena wali kota, karena gubernur, karena jadwal. Kata Allah Ta'ala, kau beramal bukan karena aku, minta balasan kau dulu beramal karena siapa? Makanya amal kita ini mudah-mudahan lillahi. Ada tak terlintas di hati Ustadz Somad sikit aja selain Allah? Ada. Sikit ada. Yang sikit itulah kita betulkan, kita luruskan, istighfar banyak-banyak. Makanya jangan heran nanti ke jamaah tak ada angin, tak ada hujan tiba-tiba. Astagfirullah. Kenapa Pak Haji astagfirullah? Apa dosa Pak Haji? Terlintas di hatiku. Minta ampun kepada Allah. Dosa yang tak nampak. Orang yang minum khamar, sakau, mabuk, tahu dia bahwa itu dia berdosa. Orang yang kerja maaf di prostitusi, tahu dia bahwa itu dosa. PSK itu tahu tak itu bahwa itu dosa? Tahu kan? Buktinya waktu ditangkap Satpol PP pas ditanya, tahu nggak kamu ini dosa? Tahu Pak. Kenapa kau lakukan juga? Nggak ada uang belanja Pak. Tahu dia itu dosa. Tapi ada orang yang tak tahu bahwa dia itu dosa. Siapa itu? Orang yang beramal beribadah tapi kena syirik asghar. Riya. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha aghna syuraka 'ani syirki. Allah tidak mau diduakan dengan yang lain. Maka Allah katakan, dulu kau beramal karena Uzair, cari Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Mereka beramal karena Uzair, cari Uzair, minta balasan kepada Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Kalian beramal karena Al-Masih, cari Al-Masih. Yang beramal karena Uzair, cari Uzair. Yang beramal karena Al-Masih, cari Al-Masih. Yang beramal karena manusia, cari manusia. Yang dibalas Allah hanya yang beramal karena Allah. Jadikan hati kami ini ikhlas hanya Engkau saja ya Allah. Jadikan hati Abdul Somad ceramah ini murni karena Allah, bukan karena yang lain. Jadikan kami yang bergabung di Yayasan Tabung Wakaf ini betul-betul karena Allah, bukan karena yang lain. Jadikan pengurus-pengurus masjid ini, terutama Masjid Senapelan ini, beramal karena Allah, bukan karena yang lain. Jadi kalau mendoakan jamaah, mendoakan tetangga, mendoakan sahabat, itu doakan itu. Doa murah rezeki sudah. Doa supaya anaknya soleh-soleha sudah. Doa supaya Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sudah. Itu yang jauh-jauh sudah. Ring 1, ring 2. Kawan, tetangga, jamaah, negara. Ada yang paling dekat, dalam hati, tulus, ikhlas. Doakan. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan. Yang mau pulang ke rumah karena mengantar anak sekolah boleh pulang, gak apa-apa. Tapi kan ketahuan betul bohongnya, kan online sekarang. Misi Pak Ustaz, mau ngantar anak sekolah hari Ahad kan? Saya mancing-mancing aja. Atau ada jamaah yang lupa. Ketahuan Ustaz tak ikhlas, mau ngetes jamaah. Kita lanjutkan. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, wa Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi, Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, wa sahahahu Ibnu Hibban. Kata Imam Ibnu Hibban, hadisnya hadisun sahih, hadis sahih. Dibuka halaman 4 ada pula iklan Yayasan Tabung Wakaf. Segera kirimkan ke nomor berikut ini. Jangan lupa share, like, comment, subscribe. Itu iklannya aja. Kita lanjutkan. Hadis ke-9 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Yu'ta yaumal qiyamati bisuhufin." Nanti pada hari kiamat setiap jamaah ini akan diberikan suhuf. Suhuf itu lembaran, lembaran catatan amal. Lembaran catatan amal. Semua kita ini ada suhufnya.
lembar catatan amal. Bangun pagi mandi, bangun pagi subuh salat sunat wudu, habis itu salat sunat taubat, habis itu salat sunat hajat, habis itu salat sunat tahajud, habis itu salat sunat witir, habis itu berzikir, habis itu duduk menunggu salat subuh. Salatnya cuma setengah jam, update-nya sejam setengah. Ada catatannya semua. Muhattamatin, lembarannya sudah distempel. Surat kalau sudah distempel tak boleh ditambah lagi. Kalau mau ditambah mesti ada paraf. Ini catatan amalmu dari kau lahir sampai kau mati. Stempel. Fatunsabu baina yadayillah, diletakkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Fa yaqulu tabaraka wa taala, Allah berkata, apa kata Allah? Ulqu hadhihi waqbalu hadhihi. Catatan amal si fulan campakkan. Catatan amal si fulan terima. Catatan amal si fulan terima karena dia sebelah kanan. Catatan amal si fulan jangan terima. Ini contoh aja, bukan ini tadi. Ini terima. Langsung berubah muka wajah, mak enggak diterima. Catatan amal si fulan terima kata Allah. Iqbalu, terima. Ini ulqu, campakkan, buangkan. Kenapa ada yang amalnya tak diterima? Apa sebab? Fataqulul malaika, malaikat bertanya, wa izzatika wa jalalika, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu ya Allah, ma ra'aina illa khairan. Kami tengok semua catatannya baik ya Allah. Salat baik, sedekah baik, zikir baik, selawat baik, pengajian baik, silaturahim baik. Amalnya baik semua ya Allah. Apa kata Allah? Fayaqulullah, Allah berkata, inna hadza kana li ghairi wajhi. Dia memang salat, dia memang puasa sunat, dia memang bangun masjid, dia memang buat pengajian, dia memang tabligh akbar, dia memang ngasih tausiah, tapi dia beramal li ghairi wajhi. Dia beramal bukan karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan malaikat tak tahu apa isi hati kita. Malaikat hanya mencatat aja. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, ditunjukkannya. Nih ya Allah. Kata malaikat, kenapa catatan ini dibuang ya Allah? Tapi dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah berzikir. Kata Allah, dia beramal bukan karena aku. Malaikat tak tahu apa yang ada dalam hati kita. Malaikat hanya mencatat saja. Wa inni la aqbalu illa ma butughiya bihi wajhi. Aku tidak menerima amal orang kecuali amal itu hanya karena mencari kemuliaanku. Makanya kita takut hati kita itu berubah. Lalu kita pun berdoa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami. Dari rumah niatnya sudah betul, sampai di pintu masjid niatnya rusak. Makanya dia pakai usolli untuk meluruskan lagi. Usolli sunnatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Ada orang yang tak pakai usolli, langsung ke masjid, Allahu Akbar. Enggak salah. Kau kenapa tak pakai usolli? Aku niatku dari rumah tak rusak, kata dia. Niatku betul aja. Ada orang karena pengajiannya di masjid raya rusak dia. Dari rumah, dari jalan Nangka udah betul. Masuk jalan Ahmad Yani betul. Begitu mulai masuk simpang mulai rusak. Ingat dia keramik, ingat dia karpet. Rusak, dibengkokkan setan. Karena itu memang kerja setan. Fa bi'izzatika, demi keagunganmu ya Allah, la ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, ku bengkokkan jalanmu yang lurus. Itu kerja setan. Setan itu kerjanya membengkokkan semua jalan yang sudah lurus. Tapi petugas jalan yang sedang membengkok-bengkokkan jalan ini jangan tersinggung pula. Mak, aku ini setan nih gitu. Kan banyak jalan yang udah lurus dibengkok-bengkokkan sekarang. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, ku bengkokkan jalanmu yang lurus. Akhrajahul Bazzar. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Bazzar, At-Tabrani, Imam At-Tabrani, bi isnadaini, dengan dua sanad.
Ruwatu ahadihima ruwatu sahih. Para periwayatnya adalah periwayat hadis-hadis sahih, kitab-kitab sahih. Wal Baihaqi disebutkan juga oleh Imam Al Baihaqi. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-10. Habis terakhir, pertemuan ketiga, pertemuan baru nanti judulnya tentang sunnah. Pertemuan pertama tentang ikhlas, pertemuan kedua tentang riya, pertemuan ketiga tentang sunnah. Pertemuan ketiga nanti kita di masjid mana? Al-Falah. Saya tahu, ngetes saja. Jamaah ini nengok jadwal atau tidak? Hadis yang ke-10. An Abi Ali, dari Abu Ali, rajulin min Bani Kahil, seorang laki-laki dari Bani Kahil. Qala, dia berkata, khatabana Abu Musa al-Asy'ari. Imam Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, menyampaikan khutbah kepada kami. Dia berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka, jauhilah syirik, fa innahu akhfa min dabibin namli, karena sesungguhnya syirik ini lebih halus daripada tapak kaki semut. Pernah Bapak Ibu menengok tapak kaki semut? Syirik ini, syirik yang ini, syirik yang riya ini, syirik yang khafi, syirik yang sir ini. Syirik khafi sama, syirik sarair sama, syirik sir sama. Syirik khafi lawan dari syirik jali. Lebih halus dari tapak kaki semut. Jangan pula gara-gara ini nanti balik ke rumah mencari tapak kaki semut. Bukan itu maksudnya. Ini adalah kata-kata kiasan, perumpamaan. Kalau kita mendengarkan perumpamaan kan tak perlu kita cari-cari. Nanti kau 1000 tahun lamanya. Apa dicatat? 2020 sampai 3020 kan tidak. Maksudnya lama. Begitu juga dengan ini. Syirik ini lebih halus daripada tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang hitam, di tengah malam yang kelam. Bayangkanlah. Tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah samudera yang hitam, di tengah malam yang kelam. Begitu halusnya didatangkan Allah juga nanti hari kiamat. Dabibin namli, lebih halus dari tapak kaki semut. Khatabana Rasulullah SAW dzata yaumin. Suatu ketika Nabi Muhammad berkhutbah di hadapan kami. Apa kata Nabi? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka, jauhi syirik ini, syirik khafi ini. Fa innahu akhfa min dabibin namli, karena syirik ini lebih halus daripada tapak kaki semut. Fa qala lahu man sya'allah ayyaqul kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namli. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa selamat? Bagaimana kami bisa terselamatkan dari syirik ini? Padahal dia lebih halus dari tapak kaki semut. Ucapkanlah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, kami minta lindung kepada Engkau dari syirik yang kami tahu, Kau tahu, dan kami minta ampun dari yang kami tak tahu. Ini doanya, ikuti saya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu doa yang diajarkan Nabi supaya selamat dari syirik khafi, syirik asghar, syirik sarair, syirik sir. Namanya banyak tapi maknanya bodoh sami mawon, samo satu. Syirik sir, syirik khafi, syirik sarair, syirik kecil. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Akhrajahu Ahmad. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Imam Ahmad nama kitabnya Al-Musnad, dikenal masyhur dengan nama Musnad Imam Ahmad.
Disebutkan juga oleh Imam At-Tabrani. Imam Tabrani nama kitabnya Al-Mu'jam. Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Wa ruwatuhu ila Abi Ali muhtajju bihim fi sahih. Periwayat-periwayatnya bisa dijadikan hujjah. Wa Abu Ali wathaqahu Ibnu Hibban. Sedangkan Imam Abu Ali kata Imam Ibnu Hibban dia periwayat yang thiqah. Thiqah artinya terpercaya. Walam ara ahadan jarrahahu. Aku tidak melihat ada seorang pun ahli hadis yang mengkritik Imam Abu Ali. Wa an Abi Ya'la, Imam Abu Ya'la Al-Mausili juga meriwayatkan hadis ini dalam kitab Musnad. Musnad Abi Ya'la Al-Mausili min hadits Hudzaifah, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Hudzaifah ibn al-Yaman. Illa annahu qala fi kulli yaumin 3 marratin. Tapi ada tambahan, dibaca doa ini satu hari 3 kali. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an la na'lamuh. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka bima la na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. 3 kali satu hari. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil boleh mengkhususkan doa tertentu dengan jumlah tertentu. Ini baca 3 kali, ini baca 7 kali, ini baca 10 kali. Dalil. Siapa yang mengajarkan itu? Nabi. Doa terbagi 2. Ada doa yang maksur, doa yang ada dalam Quran, ada dalam hadis, namanya doa maksur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maksur. Doa itu ada dalam Quran. Rabbana la tuzigh qulubana. Maksur. Ada dalam Quran. Ada pula doa dalam hadis. Nah, ini dia. Allahumma inna nastaghfiruka, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini maksur. Tapi ada doa yang tak maksur. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Tapi boleh kita amalkan yang dibuat oleh ulama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Itu dibuat ulama, boleh kita amalkan. Majelis ilmu dihadiri oleh para malaikat. Malaikat mengaminkan doa kita, maka kita bersama berdoa kepada Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepada Engkau supaya jangan sampai kami mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tahu, dan kami mohon ampun kepada Engkau supaya jangan sampai kami mempersekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami tak tahu. Allahumma tahhir qulubana minar riya'. Sucikan hati kami dari riya was sum'ah. Sucikan hati kami dari sum'ah wal hasad. Sucikan hati kami dari dengki wal kibriya. Sucikan hati kami dari angkuh dan sombong. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Jadikan kami orang yang bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin. Jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min ibadikas shalihin. Jadikan kami hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Allahumma alif baina qulubina. Satukan hati kami. Wajma' bainana yaumal qiyamah. Satukan kami nanti pada hari kiamat. Ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma arzuqnal istiqamah. Berikan kami istiqamah ala syari'atil arra' wa tariqatil bayda. Di jalan yang lurus ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.